Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang hormati Bapak Pengurus Mushola Darul Ulum beserta jajaran beliau, seterusnya yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, nenek mama, alim ulama, suluh pendam dalam nagari, bondo ganduang, limpabe rumanan gadang, dinanjong tinggi di ambah gadang, kapai tampe batanyo, kapunan tampe babarito. Khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah tarawih rahimahullah. Untuk langkah pertama dan terutama sekali, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah yang telah memberi kita rahmat nikmat kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat Allah alhamdulillah, walaupun cuaca kurang mengizinkan, walaupun hari dingin, kita tetap menuju ke rumah Allah ini dalam rangka menunaikan ibadahnya, melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan kita memohon dan berdoa kepada Allah, kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan, niat ikhlas untuk beribadah kepada Allah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan salam dan lumpur-lumpur itu kirimkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah tarawih rahimahumullah. Tidak terasa bagi Allah, Ramadan sudah di ujung tanduk, Ramadan sudah di akhirnya. Lebih kurang 3 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita hanya berdoa, mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah dan akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Itu harapan kita dan doa kita. Bapak Ibu, lebih kurang 1 bulan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Apakah ibadah Ramadan kita tersebut sudah dikatakan berhasil atau belum? Apakah Ramadan kita tersebut sudah berhasil atau belum? Itu tergantung kepada diri itu nantinya sehabis Ramadan. Tergantung kepada diri itu sendiri. Apakah Ramadan kita dikatakan berhasil atau tidak, itu tergantung kepada diri masing-masing. Tetapi perlu kita kaji ciri-ciri orang yang berhasil Ramadannya. Orang yang berhasil Ramadannya. Bagaimana orang yang berhasil Ramadannya? Di antaranya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i,
Apa kata beliau? Laisal aidul liman laisal jadi, walakinna liman ta'atuhu wa taqwahu tazidu ba'asyi ba'ida. Orang-orang yang berhasil Ramadannya bukan orang yang berpakaian baru di hari raya, bukan orang yang berbaju baru di hari raya, bukan orang yang serba baru di hari raya, tetapi orang yang berhasil Ramadannya adalah orang yang ketakwaannya semakin meningkat selesai Ramadan, orang yang ketaatannya semakin tinggi selesai Ramadan, dan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. 3 ciri inilah orang-orang yang berhasil Ramadan. Jadi yang pertama adalah orang yang ketakwaannya semakin meningkat selesai Ramadan. Apa itu takwa? Takwa itu adalah takut. Takut itu bukan berarti lari. Takut awak kepada Allah Bapak Ibu beda dengan takut awak kepada manusia. Kalau awak takut dengan manusia, memang itu lari dari manusia tadi. Tapi takut awak dengan Allah semakin dekat dan semakin dekat kita kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah. Artinya apa? Dimanapun awak berada, apapun yang awak kerajukan di dunia aku, kita berhati-hati dan kita harus tahu bahwasanya Allah melihat apa yang awak kerajukan. Sekecil apapun kerajukan awak kerajukan, halal haram yang awak kerajukan, Allah melihat. Manusia bisa kita dustakan, manusia bisa kita tuduhan, tetapi Allah tidak bisa kita tuduhkan. Jadi kalau sehabis Ramadan kalau kita berhati-hati mengerjakan segala sesuatunya, maka kita termasuk orang-orang yang berhasil Ramadannya. Jadi makanya mudah-mudahan sehabis Ramadan kita berhati-hati mengerajukan segala sesuatu urusan itu, baik bakaraju maupun hal-hal yang lain. Itulah yang dikatakan takwa itu. Ibarat contoh, ada seorang guru mempunyai 40 orang muridku. Setiap hari sang guru mengajarkan ilmu agama kepada muridnya. Setiap hari mengajarkan. Kemudian pada suatu hari sang guru menguji muridnya, apakah muridnya adalah batu-batu tahu dengan agama atau ada? Apakah muridnya lah mengerti apa yang diajarkan atau ada? Diteslah, diujilah muridnya tadi. Dengan cara apa? Dengan cara diberi 1 ekor ayam dan 1 buah pisau. 1 ekor ayam dan 1 buah pisau. Lagi ciku seorang ayam, lagi 1 buah pisau. Siatu guru mengecek, hai muridku, sudah kuberikan kepada engkau 1 ekor ayam dan 1 ekor ayam dan 1 buah pisau kepada engkau. Sembelihlah ayam ini, tetapi tidak ada yang melihat. Sembelihlah ayam ini, kata sang guru, tetapi tidak ada yang melihat. Terserah kemana engkau pergi, ke gua, ke gunung, ke hutan, terserah, tetapi tidak ada yang melihat, kata sang guru. Kemudian setelah sang guru memberikan jawabannya, menyebarlah murid-muridnya ini. Ada yang baik ke gunung, ada yang melihatnya sembelih ayam kobar. Ada yang baik ke gua, ada yang melihatnya sembelih ayam kobar. Ada yang baik ke hutan, ada yang melihatnya sembelih ayam. Akhirnya tidak lama kemudian semuanya kembali ke hadapan guru. Laba kumpul di hadapan guru, di gurunya ada 1 orang murid yang tidak menyembelih ayamnya, dan ditemui di guru, wahai muridku, kenapa kamu tidak sembelih ayam itu? Kenapa ayam ini masih hidup? Kenapa kamu tidak sembelih?
Sedangkan 39 temamu sudah menyembelihnya. Kenapa kamu tidak? Apa jawab murid ini? Ya guru, kata guru tadi sembelihlah ayam ini, tetapi tidak ada yang melihat. Kemanapun saya pergi guru ada yang melihat. Ke gua saya pergi ada yang melihat. Ke hutan saya pergi ada yang melihat. Jadi intinya kemanapun saya pergi guru ada yang melihat. Siapa yang melihat? Kata sang guru, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Bapak, apapun yang awak keragukan di hati dunia, manusia bisa itu Tuhan, tetapi Allah tidak bisa kita dustakan. Jadi inilah yang disebut dengan takwa ini. Kalau sehabis Ramadan kau kita berhati-hati mengerjakan segala sesuatunya, harus tahu dengan halal dan haramnya, maka kita termasuk orang-orang yang berhasil Ramadannya. Kemudian yang kedua, orang yang ketaatannya semakin meningkat selesai Ramadan, kata Imam Syafi'i. Orang yang semakin taat selesai Ramadan. Sebelum Ramadan dulu yang namanya ibadahku biasa-biasa saja. Sholat kadang-kadang sholat lain. Lah azan orang awak sibuk, masih sibuk dulu dengan kerajaan. Dari sholat tetapi ya sholat lain. Bahasanya kadang-kadang menolong orang tidak pernah. Lain pernah menolong orang tapi sekali saja. Artinya ibadahku hanya acuk lalai gitu mengajukan ibadah sebelum Ramadan dulu. Kemudian kita masuki Ramadan, kita laksanakan ibadah Ramadan, kita laksanakan ibadah puasa, rajin awak melaksanakan ibadah puasa lillahi ta'ala karena Allah, mulai dari puasa, tarawih, sholat sunat lain, tadarusan Al-Quran, bersedekah, menolong orang lain, itu kerajukan di dalam bulan Ramadan. Dan sehabis Ramadan pekerjaan seperti itu semakin meningkat kita beribadah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun termasuk orang-orang yang berhasil Ramadannya. Siapa yang mengendalikan itu semua? Hati kita, diri kita ini yang mengendalikan itu semua, yang mengendalikan ketaatan kita itu diri awak. Jadi kalau sehabis Ramadan nanti kita semakin taat dan semakin taat, maka kita berhasil Ramadan aman. Bapak Ibu, pada lu awak ketahui, awak tugas awak di dunia itu memang tujuanmu beribadah. Tersurat yang dilakukan kata Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidak menjadikan jin dan manusia ke atas dunia ini melainkan untuk beribadah, Bapak Ibu. Supaya bahagia dunia, bahagia di akhirat. Cukup bedakan Bapak Ibu, orang yang rajin beribadah, jundak rajin beribadah, cukup bedakan. Bedanya, salah satu bedanya orang tidak sembahyang Pak, sakit saja masalah bisa menjadi gadang Bapak. Kita tidak sembahyang, ada masalah sakit itu bisa jadi gadang, tapi kita putar, bahkan kadang-kadang akhirnya putus asa, bunuh diri dan sebagainya. Udah tetapi kalau orang yang rajin beribadah, insya Allah apapun masalahnya itu hadapi dengan tanah. Hadapi dengan tanam siap ini, biarpun tidak babi tanam siap ini, tanam karena ada Allah yang selalu menolong. Pula makanya bakat Allah dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang aman, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, kepada orang-orang yang beramal soleh, yang rajin beribadah, yang tak beribadah kepada Allah, bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dia bahagia dalam surga itu, tanam dalam surga
pun kita akan bahagia kalau Bapak rajin beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita bahagia, akhirat pun kita akan bahagia. Jadi jangan yang punya awak kuai karena jua selagi wa luri jalan waktu, insyaallah Allah akan selalu menolong awak. Jadi taatlah kepada Allah, jangan pernah lalai dengan Allah, jangan pernah lalai mengajukan perintah Allah. Bapak Ibu, bahwa aku akan mati selagi jangan wak menyangkut kini wak sehat bapak. Alun tahu ibu di rumah mulai biswa atau lusa, alun tahu lain. Jangan menyangkut dia sehat. Ada yang cerita pernah periksa ke dokter sehat sebelum alun kan mulai setipu di rumah biswa lusa dan sebagainya. Sebab Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran ajalukum wala yastakhirun asy'atan wala yastaqdimun, kata Allah. Yang namanya matiku datangnya tipu-tipu. Aina matakum yadrikumul maut walau kuntum bi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menjemputmu. Walaupun kamu berada di genteng yang kuat dan tinggi, kalau Allah telah memanggil malaikatnya untuk mencabut nyawamu, tidak ada yang namanya kata-kata tunda. Walaupun kamu dalam keadaan sehat sekalipun, walaupun kamu dalam keadaan sakit sekalipun, walaupun kamu dalam beraktivitas sekalipun, kalau Allah memanggil malaikatnya untuk mencabut nyawamu, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kata-kata tunda. Jadi yang menolong awak yaitu ibadah, ketaatan awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak tadi, jangan rajin saja di bulan Ramadan, kok dapat di hari lain kita tingkatkan. Jadi intinya kalau awak bertambah rajin ibadah awal selesai Ramadan kok, maka kita termasuk orang-orang yang berhasil Ramadannya. Kemudian yang ketiga, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Sebelum Ramadan dulu kala bahwa selalu berbuat maksiat, di baik maksiat diri maupun maksiat perilaku. Di antaranya mulut tidak pernah terkontrol, perkataan baik diri awak dan sebagainya selalu berbuat maksiat. Maksiat mulut dan namanya maksiat mulut itu samaran sabije atau duduk sama tetangga mengecek orang lain segala jawa, mengecek air orang lain segala jawa, atau hal-hal yang bersifat lain. Sebelum Ramadan dulunya awak kaya bawa berjudi, mabuk-mabukan, kemudian wak tobat sebanyak-banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebanyak-banyak tobat, ya ayyuhallazina amanu taubatan nasuha, betul-betul tobat awak wa masuki Ramadan, rajin puasa, rajin salat tarawih, intinya ibadah dalam Ramadan kok. Sehabis Ramadan semua pekerjaan yang berbau maksiat itu dua tinggahan. Siapa buat tinggahan dia batu buat tinggahan dengan hati apa. Jadi itulah maka orang ini termasuk orang-orang yang berhasil Ramadannya. Jadi saudara itu Bapak kaum muslimin, Ramadan tidak beberapa hari lagi, tidak beberapa hari lagi. Mari kita bersama-sama melaksanakan. Kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Yang penting kita hanya berdoa dan memohon kepada Allah, kita diberikan umur panjang dan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bakat tadi kita diberikan umur panjang dan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hanya itulah yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.